keluarga kita macam-macam ya. Ada yang saudara tok Kristen lalu keluarga kafir kabeh. Atau lebih parah lagi, sak keluarga ini bukan cuma kafir tapi anti Kristen. Wah, ini repot sudah ya. Atau bisa juga keluarga saudara Kristen tapi Kristen KTP, sehingga tidak mendukung saudara itu aktif di gereja. Setiap mau aktif bijak yang berlawanan. Ayo tak piknik tak, ayolah pergi toko, shopping, jalan-jalan, buat apa lagi, macam-macam lah. Nah saudara, kalau keluarga seperti ini, maka ini bisa menjadi penyebab saudara ya. Karena terus ditarik, dan kita adalah katakanlah weak person, orang yang lemah kepribadiannya. Ada orang yang kuat, diajak enggak, diajak terus enggak, diajak terus enggak. Mari, nah saya gitu saudara, diajak-ajak, dikasih ngomong enggak yang halus, enggak mau, tak bentak sama saya supaya mandek. Tapi enggak semua orang bisa seperti itu. Diajak terus sok sungkan, orang timur. Akhirnya sudah gerejanya ngalah gitu ya. Saya ngajak dosa, yang diajak juga dosa. Hal yang ketiga saudara, teman-teman saudara. Makanya pilih teman itu sebetulnya masih sangat selektif. Jangan sembarangan teman. Kalau teman itu tidak punya pengaruh apa-apa, ya sudah, itu tidak terlalu masalah saudara. Tapi teman yang punya pengaruh karena sering kumpul dan lalu ngajak saudara melakukan hal-hal yang bertentangan firman, apakah ngajak bolos gereja, apakah ngajak berzina, atau ngajak rokokan, ngajak main sabu-sabu dan sebagainya. Kalau teman-teman model seperti itu, ajak terus, seharusnya teman seperti itu dibuang. Seharusnya yang paling benar saudara nginjili sampai mereka yang bertobat dari hal-hal salah itu. Tapi nginjili tidak bisa, mereka tidak bertobat dan terus ngajak dan saudara orang yang lemah. Lebih baik tinggalkan pergaulan itu daripada saudara yang jatuh dalam dosa. Jadi saudara, semua ini pekerjaan, sikon keluarga, teman-teman, pergaulan bisa menyebabkan saudara merasa saudara seperti tanah kering bagi Yesus. Tapi saudara, lagi-lagi jangan putus asa. Ingat, Yesus seperti tanaman muda yang bertumbuh sekalipun akarnya ada di tanah yang kering. Saudara lemah, tapi asal saudara adalah orang Kristen yang sejati, iman saudara tidak akan musnah. Dan sekalipun rasanya tidak mungkin menumbuhkan saudara dalam sikon seperti ini, Yesus bisa menumbuhkan saudara. Karena saudara tetap bertekun dalam ikut Dia dan usahakan juga pertumbuhan itu. Jangan pikir, oh dia bisa menumbuhkan, jadi aku tidak usah berbuat apa-apa. Pertumbuhan pengudusan itu sinergistik, pekerjaan gabungan bersama-sama Tuhan dan kita. Tanpa Dia kita tidak bisa. Tapi kita tidak bisa lalu pasif total. Kita berjuang mesti. Ada hal yang dikorbankan untuk bisa bertumbuh, makin dekat dengan Dia dan sebagainya. Hal yang ketiga saudara, bagi saudara yang adalah pekerja Kristen, apa saudara itu pendeta, penginjil, atau dosen teologi, atau guru sekolah minggu, atau majelis, atau pimpinan persekutuan, guru agama dan sebagainya. Pokoknya saudara pelayan Tuhan, tidak usah profesional seperti pendeta dan sebagainya. Pokoknya pelayan Tuhan, pekerja Kristen. Saya nomor satu kan kalau saudara itu guru sekolah minggu. Saya sendiri pernah jadi guru sekolah minggu dan merasakan ya frustrasinya jadi guru yang tidak pernah jadi guru sekolah minggu. Jangan nenyek yang jadi guru sekolah minggu. Sangat membuat frustrasi.
Itu bukan pelayanan ringan, itu pelayanan sangat berat. Memang kalau urusan persiapan tidak terlalu sukar karena ngajar anak. Tapi tetap menghadapi anak yang tidak mau dengar firman Tuhan, anak yang suka bolos karena anaknya sendiri suka bolos, atau karena tidak didukung orang tuanya. Orang tuanya tidak mau nganter, tidak mau apa, saudara. Tidak frustrasi menghadapi anak sekolah minggu seperti itu. Atau dari anak yang punya murid yang berasal dari keluarga yang berantakan, sehingga membuat bermacam-macam kompensasi. Dulu saya pernah ngajar di Malang waktu saya jadi guru sekolah minggu, dan punya anak sekolah minggu yang waduh, dia itu anak liar, saudara. Nggak tahu bagaimana diambil dari, saya lupa, atau dari NTT atau dari Timur. Dan dulu lepasan, gak ada orang tuanya, ke orang liar, makan, nyuri dan sebagainya. Dibawa ke sini, masuk sekolah minggu di kelas saya. Masuk ke kelas, anak perempuan duduk gak ngapa-ngapain. Pakai kitab tulis di sebelah kepalanya, brak itu. Gak kudu ngampleng ya. Duengker setengah mati, cuma melihat latar belakangnya harus memaklumi dan harus apa ya, telaten. Dan saya ini orangnya paling gak telatenan, harus sabar, dan saya orangnya paling gak sabaran. Ya menghadapi oleh yang lebih mirip monyet ini, ugal-ugalannya setengah mati. Rasanya kayak tidak ada gunanya ya. Ngajar sekolah minggu itu sering. Saya padahal masih ngajar kelas gede, kelas 5 dan 6. Itu masih jauh lebih enak. Ngajari si nomor 3 itu, si nomor 4, kuasai gambaran Tuhan Yesus, apa-apa segala macam. Gambaran gedenya Tuhan Yesus. Sini ada tanaman bunganya ungu. Tuhan Yesus saya goblok. Kok bunga ungu? Tapi anak kecil kok 3 tahun dia mau lihat si ungu, ya dia lihat si ungu. Lu frustrasi ngajar kayak gitu, saudara. Coba ngajar sekolah minggu gak percaya. Saya tak 3-4 itu. Tapi ngajar Yesus gini-gini, kamu mesti percaya anak-anak. Mau pipis. Mati kan. Saudara, ngajar sekolah minggu, dan bukan cuma sekolah minggu, saudara. Saya juga pernah jadi guru agama ya. Frustrasi ngajar. Saya ngajar itu di sekolahan yang adalah sekolahan buangan. Dari sekolah-sekolah lain gak naik masuk sana. Itu SMP, saudara. Anak SMP kelas 3, umurnya 18, lebih kecil dari saya. Kudu nguampleng, dan kadang-kadang nguampleng saya. Dan muntah, tak tempel. Dan tidak ada yang berani, biarpun mereka lebih besar. Tahu kalau saya petinju, kawan kabel. Jadi frustrasi ya. Ngajar, apakah itu anak kecil, pemuda remaja, bahkan orang dewasa, sangat bisa membuat kita tuh mikir, apa gunanya ngajar ya? Aku ngajar tinggal turu, aku ngajar mereka ngelamun, aku ngajar mereka guyonan, dan sebagainya. Tapi saudara, kalau saudara mengalami hal seperti ini dan merasa kayaknya sia-sia memberitakan Injil dan firman Tuhan, ingat, Yesus adalah tanaman muda yang bertumbuh, sekalipun akarnya ada di tanah yang kering. Jadi tak pedulilah, dan kita tuh anak remaja atau dewasa yang kelihatannya kayaknya model padang pasir, tetaplah bertekun dalam pelayanan, banyaklah berdoa. Yesus bisa bertumbuh dalam diri mereka. Sekarang poin B. Saudara yang adalah majelis gereja atau pengurus persekutuan. Kalau saudara majelis dan pengurus di gereja yang genah begitu ya, wah enak ya.
Tapi barang jemaat atau anggota persekutuannya ini orang-orang brengsek, yang suka bolos, yang tidak bertanggung jawab dalam pelayanan, yang nyolong, yang gegeran, dikit-dikit gegeran, yang tidak niat belajar Alkitab, malah berdoa, suka ngadu domba, suka sebar gosip, dan macam-macam kebrengsekan yang lain, membuat kacau gereja. Ini seperti tanah kering, bukan? Ini seperti padang pasir, bukan? Kalau saudara sudah mau berputus asa, ingat, Yesus seperti tanaman muda yang bisa bertumbuh sekalipun akarnya ada tanah yang kering. Teruslah melayani dan banyak berdoa, Dia bisa memberkati dan menumbuhkan pelayanan saudara. Contoh ketiga, atau poin ketiga, poin C, saudara-saudara yang terlibat dalam penginjilan pribadi, baik dalam keluarga, teman, tetangga, atau orang yang ya ketemu di bemo lah, ketemu di jalan lah, saya tidak tahu apa saja. Saudara, yang nginjil pribadi ini akan sering ketemu dengan orang yang keras kepala ya. Bahkan saya main Facebook ketemu orang model begini banyaknya, bukan main. Bukan cuma tidak mau bertobat, tapi juga benci pada agama dan cinta pada dosanya. Lalu mungkin sudah ketemu dengan orang yang cuek terhadap Injil, atau lebih parah lagi, ngejek Injil. Atau sudah ketemu dengan orang yang ateis atau anti Kristen. Atau sudah ketemu orang yang fanatik terhadap agama lamanya dan tidak mau melepaskannya. Atau sudah ketemu sama orang yang tidak percaya surga maupun neraka, bahkan disertai ejekan. Kamu percaya surga itu pernah ke sana tak? Lalu yakin berdasar kenapa? Oh, berdasar Alkitab. Alkitab mesti nulis apa? Nah, tambah bencet nonton denger omongan kayak gitu. Atau saudara ketemu orang yang sebetulnya religius, tapi dia bersandar pada perbuatan baiknya, tidak mau pada penebusan Kristus. Atau saudara ketemu orang dari kalangan sektor-sektor yang banyak sekali, saksi Yehova dan sebagainya. Itu sak banyak-banyaknya. Saudara seperti menghadapi tanah yang kering. Jadi ingat ya, kalau nginjil itu jangan berpikir pada waktu misalnya melihat orang yang sudah simpatisan Kristen, wah ini enak, ini gampang, ini tanah subur. Saya pikir gitu dah. Orang yang simpatisan Kristen itu diinjili setengah mati bisa, sampai mati gak mau percaya bisa. Atau orang yang sudah beragama yang mirip-mirip Kristen, atau saksi Yehova, atau Katolik dan sebagainya, mirip Kristen, tapi lain, secara basic lain. Dan kita injili, ngotot tak mau. Saudara, kalau saudara melihat orang, wah ini kelihatannya gampang, dan saudara menaruh harapan yang besar, maka ingat saudara, pertobatan tidak tergantung penginjilannya saudara, tidak tergantung diri saudara, tidak tergantung diri orang yang diinjili, tapi tergantung Tuhan. Jadi orang yang kelihatan gampang, nah Tuhan tidak kerja ya apa doa gak bertobat dah. Sebaliknya saya lihat orang yang kelihatannya tidak masuk akal, model yang seperti bisa bertobat. Kalau Tuhan mau dia bertobat. Yang lebih tidak masuk akal daripada Saulus bertobat apa saudara? Saulus itu ya agama Yahudi, itu agama lain, bukan Kristen sama sekali, berbeda secara dasari. Dan bukan cuma itu, dia fanatiknya bukan main, dan bukan lagi tuh benci Kristen, dan punya power, tangkap, siksa, bunuh orang Kristen. Siapa yang lebih tidak mungkin bertobat dibandingkan dia kira-kira? Tapi dia bertobat kan? Iya, yang injili Yesus. Bukan urusan yang injili Yesus. Yang injili Yesus pun tidak bertobat banyak. Tapi urusan Tuhan menghendaki dia bertobat, maka dia bertobat. Tidak perlu saudara menghadapi dukun, tukang santet, tukang gendam. Wah ini magic, kamu mungkin bertobat ya, setan nih. Saya dapat duit setannya, ada Draculanya, ada tuyulnya, saya gak ngurus.
Kalau Tuhan mau, dia punya power, dia punya kuasa jauh lebih dari cukup untuk tobatkan siapapun. Tobatkan setan juga bisa kalau dia mau. Cuma kalau itu saya yakin dia tidak mau. Jadi saudara, ngadepi orang yang tidak karu-karuan ini seperti tanah. Seperti tanah kering ya orang-orang ini ya. Jangan putus asa. Yesus tanaman muda yang bertumbuh sekalipun akarnya ada tanah kering. Mereka tanah kering, mereka orang pasir, tidak peduli. Bertekunlah dalam menginjil, banyaklah berdoa untuk orang yang sudah injili. Yesus bisa bertumbuh di sana. Yang belum percaya, cepat percaya. Yang sudah percaya, maju, makin dekat, banyak injil. Yang bekerja Kristen, jangan putus asa dalam pelayanan saudara. Karena Yesus tanah muda yang tumbuh sekalipun akarnya di tanah kering. Dan gereja juga seperti itu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan orang seperti Spurgeon yang bisa dengan karunia hikmat yang Kau berikan membuat khotbah seindah itu. Dan sekarang bisa disampaikan pun tidak persis kepada kami yang ada di sini. Dan kami berdoa untuk semua yang sudah mendengar, apakah secara langsung atau melalui DVD dan sebagainya. Kalau ada yang belum percaya, tolong mereka untuk percaya dan diselamatkan. Yang sudah percaya, untuk aktif dalam memberitakan Injil, dan khususnya untuk pekerja gereja, penginjil, untuk tidak kecil hati, putus asa, melihat ladang yang seperti tanah kering. Karena seberapapun keringnya, Kristus bisa bertumbuh di sana. Tolong kami bertekun di tengah-tengah keadaan yang menyesakkan, yang sama sekali tidak memotivasi kami untuk berkobar-kobar. Tapi buat kami tetap bertekun dan melayani Engkau sampai bertemu Engkau muka dengan muka dalam kerajaan surga. Amin.